Assalamualaikum precious people. Apakah kalian tahu bahwa sastra yang kita kenal sekarang sudah ada sejak lama? Apakah kalian juga tahu bahwa sholawat yang biasa kita senandungkan merupakan sebuah karya sastra? Jika kalian penasaran, ayo ikuti pembahasan kali ini mengenai sejarah, tokoh-tokoh juga karya sastra pada masa Abbasiyah dengan saya, Salsa Septiani. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarahnya. Dalam sejarah kebudayaan Islam, puncak kejayaan umat Islam terjadi pada masa dinasti Abbasiyah yang dikenal dengan masa keemasan Islam atau Golden Age. Hal ini ditandai oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga peradaban. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa zaman Abbasiyah merupakan puncak kegemilangan dalam sejarah Islam. Pada masa ini, banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, serta ilmu pengetahuan. Hal inilah yang perlu untuk kita ketahui sebagai acuan semangat bagi generasi umat Islam, bahwa peradaban umat Islam pernah memperoleh masa keemasan yang melampaui kesuksesan negara-negara Eropa. Dengan kita mengetahui bahwa dahulu peradaban umat Islam itu diakui oleh seluruh dunia, maka akan memotivasi sekaligus menjadi ilmu pengetahuan bagi kita mengenai sejarah peradaban umat Islam, sehingga kita akan mencoba untuk mengulangi masa keemasan itu kembali nantinya oleh generasi umat Islam saat ini. Lalu pembahasan berikutnya kondisi dinasti Abbasiyah pada saat itu. Masa kekhalifahan Abbasiyah yang merupakan dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa ini seringkali diklaim sebagai masa keemasan atau kegelimangan politik muslim. Kekuasaannya membentang luas di Asia dan Afrika. Kekuasaan dinasti ini adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah adalah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Sofah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah dan pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Masa Bani Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam. Pada masa ini perkembangan peradaban Islam mencapai puncaknya, termasuk kajian tentang sastra. Pada masa ini juga mengalami perkembangan. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ada dukungan dari pemerintah. Salah satu bentuk apresiasi pemerintah adalah dengan didirikannya lembaga penerjemahan Darul atau Baitul Hikmah. Banyak yang berkembang pada masa khalifahan Abbasiyah, salah satunya adalah bidang sastra. Lalu apa bedanya dengan masa Bani Umayyah? Pada masa Bani Umayyah hanya mengenal dunia syair sebagai titik puncak dari berkesenian. Ini dikarenakan Bani Umayyah adalah bani yang sangat resisten terhadap pengaruh selain Arab. Maka pada zaman Abbasiyah inilah prosa berkembang pesat. Mulai dari novel, buku-buku, sastra, riwayat, hikayat, dan drama. Wilayah kajian sastra tidak hanya puisi dan prosa, tetapi sudah meluas dalam bidang karya tulis lainnya. Sastrawan pada masa ini juga dianggap sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Lalu lanjut kepada tokoh-tokoh. Nah, sudah saatnya kita membahas tentang tokoh-tokoh atau sastrawan di masa Abbasiyah. Yang pertama akan dibahas para penyair. Yang pertama ada Bashar bin Burd. Bashar bin lahir di Basrah, Persia. Bashar lahir dalam keadaan buta dengan mata yang melotot dan dilapisi dengan daging merah yang sangat besar. Bashar juga memiliki perawakan yang pendek. Hal ini menyebabkan Bashar menerima banyak celaan dan hujatan dari berbagai orang di tempat tinggalnya. Bencana yang dialami Bashar ini lantas membuatnya tertekan dan membalas semua hinaan yang datang padanya dengan puisi yang amat pedas kata-katanya dan pedih disi-disinya. Lalu yang kedua, Sayyid Al-Hamiri. Nama sebutannya menunjukkan bahwa dia adalah keledai karena dia ditakuti oleh semua orang. Dia merupakan penyair yang maju dari Basrah. Beliau, Bashar dan Abu al-Atahiyah merupakan penyair yang paling puitis di zaman Jahiliyah dan Islam. Karya Sayyid mencapai 2300 syair. Lalu yang ketiga, Abu Nawas. Abu Nawas atau Abu Nuwas bernama asli Al-Hasan bin Hani, dilahirkan di kota Ahvaz pada tahun 145 Hijriah pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik dan dikenal sebagai sastrawan dan penyair humoris.
Puisi-puisi Abu Nawas merupakan sebuah gambaran dari zaman dan keadaan yang terjadi dan dialami oleh Abu Nawas, yaitu zaman penuh maksiat, sekularisme, dan liberalisme. Begitu pula budaya Arab masa itu yang penuh dengan distorsi agama Islam, dan pemikiran-pemikiran ahli bid'ah dengan ilmu maupun pemikiran Hindu dan tradisi Yunani. Abu Nawas sering keluar masuk penjara karena puisi-puisinya ya. Kemudian kehidupan Abu Nawas berubah total menjadi Islami. Ia menyadari kesalahannya selama ini. Ia bertobat dan meninggalkan perilaku tidak Islaminya. Ia menjadi seorang ahli ibadah, rendah hati, rajin itikaf di masjid, dan jarang berbicara. Meski demikian, ia tetap menulis syair, namun syair-syairnya berganti warna menjadi syair-syair zikir dan senandung doa. Salah satu karyanya yang paling terkenal hingga kini dijadikan senandung di pesantren-pesantren dan nasyid adalah syair Al-I'tiraf. Lalu yang keempat, Al-Attahiyah. Nama lengkapnya ialah Ismail bin Al-Qasim bin Suwaid bin Kisan Maula Anzah yang populer dengan Abu Ishaq. Perubahan orientasi hidup tersebut selanjutnya memberikan arti penting dan menyumbangkan filsafat-filsafat kehidupan yang bernilai tinggi, sekaligus memberikan warna baru bagi syair-syairnya. Syair-syair Zuhdiyat Abu Al-Attahiyah ditemukan dengan tema-tema seperti nasihat tentang kematian, kehidupan yang semu, nasihat dan petuah, kritik kepada gaya hidup raja, kiamat dan kebangkitan serta konsekuensinya. Lalu sedangkan pada bidang prosa, tokoh-tokohnya itu yang pertama ada Ibnu Al-Muqaffa. Karyanya adalah Kalilah wa Dimnah yang merupakan terjemahan sebuah hikayat berbahasa Sanskerta yang ditulis oleh seorang kasa Brahmana India bernama Baidaba. Judul asli buku tersebut adalah Pancatantra. Lalu yang kedua ada Abdul Hamid bin Yahya, adalah sekretaris Khalifah dinasti Umayyah terakhir, meninggal di masa Khalifah Abdul Abbas As-Saffah yang berkuasa. Lalu yang ketiga ada Al-Jahiz, bernama lengkap Abu Utsman Amr bin Bahar Al-Kinani Al-Basri, yang mana wafat pada tahun 896 Masehi. Kata Al-Kinani menunjukkan asal sukunya yakni Kinayah, dan Al-Basi menunjukkan kota kelahirannya Basrah. Karyanya yang paling terkenal yakni Kitab Al-Hayawan atau buku tentang binatang, Kitab Al-Bayan wal Tabiyin, buku kefasihan dan eksposisi yang berisi tentang komunikasi manusia, dan Kitab Al-Bukhala atau buku orang pelit yang berisi anekdot kisah orang-orang pelit. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Qutaibah yang mana wafat pada tahun 889 Masehi, memiliki nama lengkap Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri Al-Mawazi. Beliau menulis lebih dari 60 buku yang berisi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Kitabnya yang paling terkenal ialah Uyun Al-Akhbar. Adapun kitab-kitab yang di bidang sastra antara lain ada Al-Katib, Asy-Syi'r wal Asyura atau ensiklopedi syair dan penyair dan sebagainya. Lalu karya sastra. Berikut ini beberapa faktor penyebab perkembangan bidang seni dan sastra di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah stabilitas politik dalam negeri. Yang kedua, tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sistem pendidikan yang sangat maju dan rasa cinta ilmu yang mendalam. Yang keempat, hubungan antar budaya yang semakin meningkat. Yang kelima, penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada sastrawan. Dan yang terakhir adalah kuantitas dan kualitas sastra yang makin meningkat. Dan terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perkembangan dunia sastra pada dinasti Abbasiyah yang lain. Yang pertama adalah stabilitas politik, kemajuan sektor ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, berkembangnya sistem pendidikan dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan, interaksi antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat, lalu popularitas para sastrawan, kualitas karya sastra semakin meningkat, perkembangan variasi genre sastra, lalu yang terakhir apresiasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Lalu apa saja karya sastra yang ada pada masa ini? Yang pertama ada prosa. Prosa yang terkenal pada masa ini adalah buku berjudul Alfu Lailah wa Lailah, 1001 Malam. Kitab ini berisi kisah yang bersumber dari 3 kebudayaan besar dunia saat itu, yakni kebudayaan Persia, India, dan Arab. Prosa memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada qisah atau kisah, cerita tentang berbagai hal baik yang fiksi maupun non-fiksi. Kisah disusun menurut kronologi yang logis.
Jenis-jenis kisah meliputi hikayat, qisah qasirah atau uquswah atau cerita pendek. Kisah-kisah di zaman dinasti Abbasiyah tidak hanya berisi cerita keagamaan, namun juga cerita tentang filsafat. Lalu yang kedua ada amsal atau permisalan atau peribahasa, dan al-hikam atau kata mutiara. Ialah diungkapkan singkat yang berisi nasihat dan pelajaran hidup yang bertujuan untuk membimbing kepribadian dan akhlak. Di masa dinasti Abbasiyah, peribahasa dan kata mutiara selalu dikaitkan dengan filsafat, sosial, dan politik. Tokoh terkenalnya ialah Ibnu al-Muqaffa yang bernama lengkap Abu Muhammad Abdullah Rusbi bin Dauduyya. Lalu yang ketiga, tarik atau sejarah atau sirah atau riwayat, yakni mencakup sejarah beberapa negeri serta kisah perjalanan orang-orang terkenal. Kitab yang terkenal di masa ini ialah Mu'jam al-Baldan atau Ensiklopedia Kota dan Negara karya Yaqut Arumi, lalu Tarik al-Hindi Sejarah Dunia oleh Al-Biruni, lalu Kitab Al-Hayawan buku tentang binatang oleh Al-Jahiz. Lalu bentuk kedua adalah puisi. Puisi di masa dinasti Abbasiyah memiliki ciri-ciri yang pertama penggunaan kata usub atau seni dan ibarat baru, lalu pengutaraan sajak merupakan pelukisan yang hidup, yang ketiga penyusupan ibarat-ibarat filsafat, yang terakhir adalah munculnya banyak kritikus sastra pada masa itu. Mungkin hanya segitu saja pembahasan kali ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.